nih. Oke, banget jadi pocong sini gue rapiin. Udah deh. Lu niat nggak sih ngejalan Bu Sari? Udah lu jangan bacot deh. Udah diem aja, tenang aja sama gue. Bawel gue. Tos dulu, gerah. Tos dulu. Caranya. Gini cara lagi. Bawel gue. Cepetan jalan. Mana sih? Cepetan jalan. Rasain tuh Bu Sari. Abang itu loh, asik banget tau gak sih lo? Sit up. Ini adalah contoh murid yang nakal. Ibu harap kalian gak ada yang menirunya. Mengerti? Udah Bu, capek 50 Bu. Iya Bu. Berdiri kalian berdua. Apa lagi sih? Bantuin. Andi, Evan, kalian pikir ibu nggak tahu siapa yang nakut-nakutin ibu di toilet? Dengar ya, sekali lagi kalian seperti itu, kalian dikeluarkan dari sekolah. Ngerti? Iya Bu, ngerti. Jangan marah-marah Bu, cakepnya hilang. Baiklah anak-anak, buat liburan mendatang, kalian ibu kasih tugas membuat laporan tentang situs-situs sejarah yang ada di Indonesia. Bu, kalau misalkan nyari di buku, boleh nggak? Nggak boleh. Kalian harus membuat laporan yang sangat unik, berbeda, dan nggak pernah ada di buku. Mengerti semuanya? Dan tugas ini juga berlaku buat kalian berdua. Iya Bu. Iya Bu. Pasti. Silakan kembali ke bangku. Makasih ya Bu. Udah nggak ada yang ketawa lagi. Ibu kasih contohnya. Lo nggak makan, Pan? Nggak ada duit ya? Makan mulu pikirin. Tugas nih pikirin. Gue udah cari-cari, nggak nemu gue. Nyerah. Dada aja lagian. Lo pikir gue nggak bingung apa? Tugas dari Bu Sari? Apaan? Tugas situs legenda. Ya ampun, ribet banget dah. Nih, kalau misalnya nih, usul doang. Kalau kita bikin cerita rakyat, kayak misalnya si Pitung, menurut lo gimana? Atau gini aja nih, mitos dan legenda aja. Di Indonesia kan banyak tuh cerita hantu Indonesia. Gimana kalau kita angkat aja tuh cerita hantu-hantu di Indonesia, ya? Lo mau cerita hantu kayak apa lagi, Di? Semua hantu di Indonesia tuh dibikin film, asal lo tahu. Mulai dari kuntilanak, udah. Tuyul, udah. Kolong mewe juga udah. Genderuwo juga udah. Bingung kan? Gue dikata genderuwo lagi. Desa Angkar Sumur. Lu udah daging, Di. Nama desa Angker Sumur. Konyol, tau nggak? Kayak nggak ada nama desa lain. Udah aja lu ah. Makanya, nih, lu kurang gaul lu. Di rumah mulu kayak ayam sakit. Jul. Tau gak lo? Desa Angkar Sumur itu desa neneknya gue. Ya? Dari namanya aja udah serem tuh kayak gitu. Pasti gue jamin di situ ada mitos sama legendanya. Ya nggak? Apalagi yang namanya hantu-hantu lokal tuh. Kalau memang bener serem, perlu kita sana tuh. Tapi kapan? Sekarang aja yuk. Atau kapan itu? Belum deadline ini. Yuk. Nih bentar. Sepupu gue di situ. Cakap gue hubungin. Yoi, sekarang. Iya bentar. Bentar ya.
Tuti ngagetin aja. Mila pikir siapa? Bikin kaget. Sejak ada Facebook masuk desa, perasaan kamu itu tidak berpijak pada dunia nyatamu. Bener kui. Aduh Mbak Uti, Mila tuh udah Facebook kan. Tapi Mila tuh lagi SMS-an sama Andi. Dia mau kesini loh Mbah katanya. Andi cucunya Mbak Huti yang gendut kui. Terus mau ngapain dia kesini? Dia bilang sih mau refreshing. Udah lama sekali ya Mbah dia nggak datang ke sini. Iya, lama banget. Sekarang kita siapin kesayangannya, singkong rebus. Itu mereka pada ngapain sih di situ? Aneh banget. Oh, mungkin tuh orang pada lagi naruh sesajen kali. Gua makin yakin kalau di desa Angker Sumur ini pasti banyak hantunya. Iya, gue juga yakin nih. Pasti itu sumur salah satu situs sejarah di Indonesia. Nah, sumur itu kan bakal kita datangin tuh. Kali aja. Tuh sumur kan kayak candi ya nggak sih? Yoi, sama-sama terbuat dari batu, ya kan? Nah, bener banget. Dia cabut yuk. Ya udah, Biar nggak kesorean. Ya, Mila. Dulu aja rambut lu bondol ya, sekarang udah panjang aja, udah makin cantik lo. Mbah, kabarnya gimana, Mbah? Singkong. Bocah rangenah ya, mertamu kok ora sopan. Temenmu itu dikenali dulu sama Mbak Huti. Aduh, sama Mila. Iya, lupa Mbah. Nih, teman Andi mah, Evan. Evan. Gue peringatin ya, sepupu gue masih perawan, jangan macem-macem lu. Juga ayo udah orang. Nak, ayo pulang nak. Udah mau maghrib. Jangan malam ya. Ya Bu. Aneh banget. Baru juga ajan maghrib udah disuruh masuk. Peraturan di sini begitu. Nanti kamu juga setelah sholat isya langsung tidur, ya? Hah, demi apa, Mbah? Udah deh, Mbah, Mbah, masa jam 7 sih udah pada tidur, Mbah? Itu mah keluar, Mbah, di Jakarta, Mbah. Ladies first. Banget nih udaranya, segar. Pokoknya Van, malam ini kita harus keluar. Tapi ingat, Mbah Huti nggak boleh tahu soal ini. Gue udah nggak sabar berburu situs legenda di desa ini. Oh ini Om Tamar atau enggak? Itu setan. Anjir, lu bisa diem gak sih? Tadi ada setan datang. Jangan
Andi, kamu tuh apa-apaan sih? Suaramu tuh lo kedengeran sampai kamar. Mil, lu cek di jendela. Tadi ada setan lewat, gue beneran deh, gue gak bohong. Mil. Apa tau? Pasti orang dada apa lo? Bercanda kali. Serius, gue masa bohong sih. Kalian itu kan tadi disuruh tidur sama Mbak Uti. Bukannya malah mainan center gak jelas kayak gitu. Tahu lu nih, lu bercanda kali ya? Gue serius, masa iya gue bohong? Mungkin yang dilihat Andi itu Nenek Ember. Nenek Ember? Begini ceritanya. Legenda Nenek Ember sudah sangat terkenal di desa Angker Sumur. Dulu ada seorang nenek yang terjatuh di sumur dan kepalanya nyangkut di ember. Semenjak saat itu dia dijuluki Nenek Ember. Siapapun yang didatangi Nenek Ember pasti akan senang karena langsung dapat untung. Dagang jadi laku, petani jadi panennya banyak, warga jadi sejahtera karena Nenek Ember menjaga mereka. Selain itu, desa Angker Sumur jadi aman dari kasus pencurian dan perampokan. Kalau gitu, kita harus menyelidikin desa Angker Sumur. Nggak boleh. Pokoknya kalian nggak boleh ke sumur itu. Cuma warga desa yang boleh ke sana. Lah kenapa? Emang ada warga luar yang ke sana? Enggak kan? Emang ada yang celaka? Yo, nggak ada sih. Tapi masalahnya nggak ada yang pernah datang ke desa ini selain kalian. Ya udah, pokoknya gue nggak mau tahu. Gue sama si Evan bakalan menyelidiki sumur tua itu. Tapi ingat, ini rahasia kita bertiga. Lu jangan ngadu ya. Yo. Tapi kalian mesti janji yo. Kalian udah boleh macam-macam di sumur itu. Nanti Mbak Uti marah. Atau yang lebih marah, Nenek Ember. Ya ampun, Mil. Lu muka lu jangan diserem-seremin gitu dong. Udah kayak kuburan baru, tau gak lu? Yaudah, cabut yuk. Kita lihat situ. Yaudah. Hati-hati yo. Hati-hati yo. Iya, tenang aja. Ini sumur apa warteg sih? Makanannya banyak banget. Di rumahnya Mbak Uti, kita cuma disuguhin singkong rebus doang. Tapi di sini makanannya banyak banget. Makan ah. Lu sumpah, jorok banget. Itu kan makanan bekas kapan tahu. Ih, dengan saking berbotol rasa lu. Daripada lu mikirin gue, mending lu cari tuh Nenek Ember. Ogah. Ngeri gue. Gimana bisa berhasil? Lu bawa handycam tapi lu nggak bisa tuh ngerekam penampakan. Bener juga lu ya. Topcer kadang-kadang otak lo. Kadang-kadang ingat, nggak usah kegeeran lo. Emang lu otak lu digadein? Gue rekam. Nah, sekarang pertama yang gue rekam adalah lo. Enak. Ya lu mah apa sih nggak enak? Nenek Ember. Nek, di mana kamu? Nenek. Di hatimu. Di hatimu, di hatimu. Ini lu makan nih Ember. Sembarangan lu. Nih, gue balikin lagi nih. Ke situ dia. Aduh. Pan,
Lu ngerasa tiba-tiba dingin gak sih? Gue merinding deh. Di, gue kira gue doang ngerasa merinding. Lu juga ngerasain ya? Iya. Kayak spooky-spooky gimana gitu, Di. Kenap gue. Mila, gue pikir nenek ember. Kalian nih, aku khawatir tahu. Khawatirin aku ya, Mil. Alah lo. Kalau kita nggak kenapa-kenapa kok. Kita tuh tadi cuma ketemu nenek ember. Dikejar nenek ember. Oh, jangan-jangan kalian ngelakuin sesuatu ya di sumur keramat. Enggak kok. Kita tuh tadi cuma ketemu sama nenek. Parah lo. Aduh. Sepupu sendiri lo kerjain kayak Biarin. Mana lo? ngejar Mila. Kagak ada cerita ngejar-ngejaran. Kata India. Masuk dalam. Udah kena gue lu. Sebel. Orang aku nyusulin mereka ke sana karena mau nolong mereka. Mereka malah nakut-nakutin aku. Lihat aja, biar dikejar tuh sama nenek ember. Mbak Uti. Mbak Uti. Kamu tuh ngapain tuh? Ini Mbak Huti. Pakai masker biar kelihatannya kenceng. Malah jerit. Masya Allah Mbak Uti, ngagetin Mila aja. Mila tuh tadi habis keluar. Hah? Kamu habis keluar? Oh enggak, maksudnya Mila sekarang mau keluar, mau pipis. Buat ditemenin ya. Enggak. Udah ngantuk. Ini kok hawanya begini ya. Jangan ganggu aku. Aku udah nakal. Jangan ganggu aku ya. Bukan dia bilang, jangan ganggu aku. Lo tuh semalam tidur ngorok apa ngapain sih, Di? Kayak orang tawuran tuh mau bisik. Nih, otak lu setetes sih. Ya namanya orang tidur yang ngorok. Ya. Kalau bukan gara-gara si nenek ember mah, gua nggak sudi tidur sama lo. Bisik. Lalu ngomong-ngomong aja lu. Ini pasti gara-gara kalian. Kenapa lu? Pagi-pagi datang-datang nyolot aja lu. Kalian pasti ngelakuin macam-macam toh di sumur tua itu. Mil, kamu jangan marah-marah mulu dong. Masa kayak gitu aja kamu marah sih? Kamu tahu nggak? Aku tuh semalam dikerjain sama nenek ember. Aku tuh kepleset, tahu? Oh, kamu kepleset ya? Cius mi apa? Pakai koyok makanya. Andi, kok kamu gitu sih? Lihat aja ya, aku bakalan aduin kalian berdua kalau semalam kalian keluyuran. Wah, Mila. Wah, lu nggak kompak banget lu, Mila. Jangan gaduin dong, tukang adu lu. Biarin. Pokoknya aku akan tetap bilangin. Mau bilang apa? Hah? Mau bilang apa? Loh, Mbak Uti kenapa?
Jalannya begitu. Tadi aku kepleset di sumur. Padahal sudah kamu kosek toh kemarin. Lumutnya saja sudah hilang. Tapi kok aneh ya? Masih licin. Oh, Mbah jangan salin lumut. Mbah tuh kepleset emang dalamnya aja, udah soak. Jangan sembarangan ya. Cucu kok kurang ajar loh. Mbah Uti itu meskipun sudah tua, tapi masih tetap gagah perkasa. Rawan aja kalah. Aduh, ngilu gue dengernya. Aduh, padahal nih senter mahal loh. Pakai acara rusak lagi. Pas gua manjat tadi malam di jendela. Salah lu, Landi. Lagian center mahal-mahal lo bawa kayak gitu. Mil, punya lakban nggak Mil? Aku mau pergi belanja. Kamu cari aja di meja sini. Ini kan fotonya Mbak Uti waktu masih unyu. Siapa lagi nih cowok di sebelahnya? Mana sih lakbannya? Bu, tadi pagi saya kan lagi nyuci. Malah ketiban ember. Aneh kan? Tadi ember saya taruh di sana. Malah kejedot ke kepala saya. Ya, tadi malam kaki saya di kamar mandi terpleset. Kayaknya ada yang narik deh. Nah, kok masalah ember semua ya? Nih, saya tadi nih ya, pas lagi masak, saya taruh panci. Lihat lagi, udah ada ember. Serem banget lu. Ada apa ya ibu-ibu? Gini Mila, kita bertiga ini ada tragedi ember. Maksud ibu-ibu kepleset karena ember? Iya Mila, Mila kena juga nggak? Oh, saya enggak, Bu. Beruntung sekali kamu Mil. Orang sekampung sini lagi heboh membicarakan masalah ember. Masa sih, Bu? Iya benar Mil. Permisi ibu-ibu, saya pulang duluan. Kebetulan ditunggu Mbak Uti untuk masak. Oh ya, silakan, ya, silakan Mil. Bu, bagaimana kalau kita pergi ke sumur ember keramat? Ya. Ya, ayo, ya. Hawa kok ora enak tenan. Hawa atis. Kayak aneh. Kamu itu ngapain berdua? Kok kayak orang kesakitan? Pleset, Mbak. Pleset ember tadi kamar mandi. Pleset ember? Kok aneh? Gara-gara si Andi nih ngajakin keluar malam-malam. Kamu berdua semalam keluyuran ya? Orang genah ya? Andi, mulai malam ini dilarang keras kamu keluar lebih dari jam 7 malam. Hilang. Sini. Kamu jangan ngajak anak dua ini keluar malam. Dan satu lagi, kamu jangan mau dirayu. Iya, Mbak Uti. Jadi, aku masak tumis kangkung. Tidur. Kalian pasti ketahuan, Pak. Gimana kagak ketahuan nih? Mulutnya lemes bener. Sorry Sob, gitu aja lu. Asal kalian tahu ya, Nenek Ember tuh sekarang sedang meneror warga. Serius lu? Iya. Tadi aku dengar ibu-ibu pada bilang mereka kepleset karena ember.
sekarang mereka pergi tuh ke sumur keramat. Aduh, Van, gimana nih? Pasti deh si Nenek Ember bakal neror kita lagi nih malam ini. Lu baik banget sih lu. Gak tuh angka. Mil, lihat deh. Lihat sini. Nih, ini hunting kita semalam nih. Lihat nih. Apa sih? Aku tuh mau masak air. Udah kan, jangan ganggu sana. Ya elah, lihat dulu nih. Tahu Mil, itu pasti ada penampakan. Lihat dulu. Tuh, nih. Kalian ini ya, penakut tapi maunya lihat penampakan. Coba aku lihat. Mana ada penampakan? Ada juga si gendut Andi tuh. Bener. Sim deh, lu berdua gue rekamin buat dokumentasi. Iya bener. Kenang-kenangan. Gua ala-ala reporter gitu ya. Yuk. Ya. Lu gua wawancarain ceritanya. Ayo. Siap ya? Action. Mbak Mila, gimana perasaan Mbak Mila menjadi perempuan paling fenomenal, bombastis dan hits di desa ini? Dia udah bisa. Elah, gagu banget tuh di kamera. Ayo, Jap. Lu kenapa sih, Van, teriak-teriak? Di belakang lu tadi ada orang lewat, nenek-nenek. Nggak ada. Kamu salah lihat kali, Van. Nih, kamu lihat aja. Pasti nenek-nenek ini si Nenek Ember. Ya elah, perasaan lu aja kali. Yang lewat tuh Mbak Uti. Emang agak serem sih. Dengar ya, pokoknya kita bertiga mesti janji. Jangan sampai si Mbak Uti tahu kalau kita habis ketemu sama si Nenek Ember. Makanya, kalian nggak boleh lagi berbuat konyol karena sudah berakibat merugikan warga. Andi, gimana? Gue mau ke... Udah tunggu aja situ dulu. Ini dia nih yang gue cari. Gue bakal kasih lihat nih foto ke si Evan sama si Mila. Ngapain kamu di sini? Gak kenapa-kenapa kok, Mbak Uti. Kamu lancang ya, tidak sopan ya, ngambil foto orang. Kembalikan. Baru aja gue mau kasih lihat tuh foto ke si Mila sama si Evan. Diambil aja. Ngomong, cewek cantik kayak lo kok bisa sih jomblo? Aku udah boleh pacaran dulu sama Mbak Uti. Alah, si Mbak Uti kayak nggak pernah muda aja. Kan kita bisa backstreet. Mestinya aku tidak menyimpan foto ini. Tapi aku juga tidak mau kehilangan foto ini. Enak bener lu ngaskoy berduaan di situ. Lu katanya di tempat warung-warung. Sembarangan bener lu berdua. Balik lu. Gak bisa lihat gua pergi aja ya. Langsung lu pindah ke situ.
Kenapa sih lu, Ndi? Bete banget muka lu. Enggak. Jadi tadi kan gue nemuin fotonya Mbak Uti di laci kamar. Foto Mbak Uti waktu masih muda gitu, sama cowok berdua. Pas gue lagi megang tuh foto, Mbak Uti lihat. Dia langsung ngamuk, tau gak lo? Langsung ambil aja tuh foto. Capek deh gitu aja marah. Mbak Uti memang selalu galak. Setiap ditanya siapa cowok yang ada di dalam foto itu. Aku juga heran. Siapa ya kira-kira ya? Apa jangan-jangan mantannya Mbak Uti kan? Ada aja lu. Laku bener Mbak Utinya masih muda ya. Gue malam-malam. Kenapa tiba-tiba gue merinding? Padahal pengen tikus doang. Di dalam siapa sih? Woi, gantian dong. Woi. Mbak Uti ternyata. Apa? Tuh jorok banget sih. Gue pup sekalian aja kali ya. Aduh, gayungnya mana lagi? Masa ditelan sama Simbah sih? Nah, ada ember kecil nih. Iseng banget, lepasin nggak? Siapa sih lo? Lor, cari siapa itu? Ke kamar mandi. Ayo ke sana. Coba di dalam. Waduh, jangan-jangan dia kerasukan. Mas, jangan sembarangan guyur dong. Gua bukan kesurupan. Kamu sebagai orang kerasukan. Kamu ketakutan? Tadi ada nenek ember. Hah? Nenek ember? Nenek ember. Ngapain sih lu, Ndi? Basah banget lagi lo. Nyebur empang, berenang lo. Aduh, Van, lu tau gak? Nenek ember kerjaan gua lagi. Tadi dia ngambil ember gitu di kamar mandi. Serius lo? Aduh, masa gua bohong sih, Van? Kayaknya tuh nenek ember masih marah tuh sama kita. Marah gara-gara apa juga lagi marah? Ya gara-gara embernya kita lempar lah. Terus kita mesti gimana? Pokoknya kita harus balik lagi ke sumur tua itu. Kita harus minta maaf sama nenek ember. Minta maaf. Lo aja sama keluarga lo yang metal-metal itu. Nggak sudi gue. Lagian lo nggak usah khawatir lah. Si nenek ember juga nggak bisa ngapa-ngapain. Gue kasih tau ke lo ya. Paling-paling mentok-mentok nakut-nakutin kita. Pokoknya gua nggak mau tahu ya. Kalau misalnya terjadi apa-apa, gua nggak mau tanggung jawab. Bodoh amat. Yang penting ntar malam lo tidur jangan ngorok. Ngerti? Mau apa sih lu? Pan, lu kenapa? Ada si nenek ember. Nenek ember Sebelah gua. Lu nggak lihat? lu juga merinding nih, Pan. Kenapa jadi kayak gini lagi muka gue? Merah-merah nggak jelas. Iya, kok aneh ya, Van? Badan kamu jadi merah-merah sama hijau-hijau gitu. Mungkin kamu salah makan kali ya? Salah makan gimana? Nggak mungkin hamil kalau aku salah makan.
Apa gara-gara semalam aku ketemu nenek ember ya, Mil ya? Nih, aku semalam mukanya digini nih, tuh. Digituin, Mil. Van, gue cukup sedih ya sama keadaan lu sekarang. Gue juga mau minta maaf sama lo, karena gue nggak tahu harus kayak gimana. Lihat deh, anak itu kok wajahnya jadi hijau begitu ya? Perasaan kemarin masih cakep. Iya ya? Iya. Kok kayak buto hijau ya? Kita mesti tanya Mbak Uti. Intinya kalian harus menghentikan teror nenek ember. Mil, emang Mbak Uti kemana sekarang? Pergi ke pasar. Mungkin sebentar lagi juga pulang. Mungkin kena kutukan kali. Jangan-jangan dia kena kutukan nenek ember lagi. Aku jadi takut. Jangan-jangan kutukannya. Ngapain kalian dalam rumahku? Mbak Uti. Oh, Mbak Uti. Saya ini, Mbak. Di sana bubar. Permisi, Mbak. Iya. Gosip wae. Mbak Uti, jadi gimana nih? Sebentar. Mbak Uti itu berpikir dulu. Mbak Uti ini mikir-mikirnya lama banget deh. Ini badannya udah lumutan nih, Mbak. Begini saja. Andi, Evan, sebaiknya kalian berdua pulang dulu ke Jakarta. Bukannya Mbak Uti ngusir, demi kebaikan kamu. Mbak Uti khawatir kalau kamu masih tinggal di sini, nenek ember itu akan bisa berbuat lebih parah lagi. Mbak Uti, Andi minta maaf ya. Kalau selama Andi tinggal di sini, Andi udah ngerepotin Mbak Uti. Kamu sih nggak ngerepotin, cuman ngabisin nasi. Evan juga minta maaf ya, Mbah. Kalau misalnya selama ini Evan udah ngerepotin Mbah, ngerepotin Mila. Evan makasih banget udah mau nampung Evan di sini. Iya. Ngapain sih kamu ngikutin Mbak Uti terus? Kayak anak ayam saja. Mbak Uti, ya. Apa? Keputusan Mbak Uti sudah bulat. Mbak Uti apa Anda lihat kondisinya Evan? Ya sudah. Terus kenapa? Ya Mbak Uti jangan usir dia. Kasihan kan dia, kondisinya memprihatinkan. Nanti di Jakarta juga bisa berobat si Evan itu. Mbak Uti kenapa sih keras kepala sekali? Kenapa kamu memperhatikan amat sangat si Evan? Pamit ya, Mbak. Ya, Assalamualaikum. Kira-kira Andi sama Evan udah jauh belum ya? Iya. Semoga mereka selamat sampai tujuan ya, Mbah. Kenapa? Apa ada barang kamu yang ketinggalan? Aduh,
Aduh Mbak Uti, Mil, tadi tuh mobil kita tiba-tiba nggak bisa jalan. Itu karena... Van, ini mobil kenapa nggak bisa jalan sih? Ya udah, Di. Lo matiin dulu aja mesinnya. Van, temenin gue ya, ngecek belakang mobil. Nenek Ember narik mobil kita pas kita mau jalan tadi. Jadi maksudnya? Jadi Nenek Ember mencegah kamu pulang. Loh, Van, Van, dia anak mau pingsan. Bawa ke kamar. Di, aku heran, kenapa ya Nenek Ember menghalangi kalian keluar dari desa ini? Iya ya Mil, gue juga bingung. Mestinya Nenek Ember seneng dong gue sama Evan cabut dari desa Angker Sumur. Secara kita berdua suka banget gangguin dia. Kalau begitu, ada yang kalian rahasiakan ya dari aku. Kalian harus kasih tahu aku apa yang sebenarnya kalian lakukan di Sumur Keramat itu. Mbak Uti udah dengar semuanya. Mbak Uti akan berusaha kalian berdua bisa pulang dengan aman. Ayo Mila, sudah waktunya tidur. Kayaknya gue harus pergi mencari Nenek Ember sendirian nih. Gue kasihan ngeliat si Evan kena batunya. Gue juga gak tega ngeliat dia kesakitan kayak gitu. Nek Ember, saya di sini mau minta izin sama nenek supaya saya dan teman saya bisa keluar dari desa Angker Sumur ini.
Andi ini menghilangkan ember milik nenek ember. Gimana sih kamu, Dik? Kamu kok buat dia marah? Kamu mau nantangin dia? Sudah. Kata nenek ember, kalau ember itu belum diketemukan, badan Evan itu akan lumutan seterusnya. Parah kamu, Dik. Evan? Bantuin Mil. Van, lu kenapa Van? Bantuin ya Mil. Aduh, kamu kenapa sih Van? Tiduran. Mbak, tolongin saya Mbak. Anterin saya ke dokter Mbak, ke pengobatan alternatif Mbak. Apapun Mbak, yang penting saya bisa sembuh. Ya Mbak. Iya, Mbak Uti membawa kamu berobat, Evan. Van, lu gak apa-apa kan Van? Oh, berarti ini semua ulah anak Jakarta. Pantes aja nenek ember suka mengganggu warga di sini. Aku harus segera laporkan ini. Sudah, kamu jangan nangis. Evan pasti sembuh. Aku cuma sedih lihat keadaan Evan seperti itu, Mbak. Mauti juga nggak tega. Tapi ya bagaimana? Bahkan harus tegas. Mila, kamu sayang sama Evan ya? Kamu cinta ya sama Evan ya? Enggak kok, Mbak. Mila cuma anggap dia teman. Ya sudah, besok Evan kita ajak berobat, ya? Iya, Mbak. Ayo, Cahayu. Udah Van, lu tenang aja. Lu tidur dulu Gi. Besok gua janji bakal nganterin lu pergi berobat. Tenang, pala lu tenang. Mana bisa tenang gue kayak gini, badan gue hijau semua. Van, ini si Mila nih, kirim salam buat lo. Katanya dia berdoa buat lo, semoga lo cepat sembuh. Beneran gak lo? Nah ini gue lagi SMS-an sama dia. Tapi aneh, Di. Kan kita serumah sama dia. Ngapain dia SMS-an sama lo? Ya mungkin dia malu kali ya sama Mbak Uti. Kayak nggak tahu aja lo. Dia udah dibekap situ tuh di kamarnya. Di, kalau gitu lu balesin. Dapat salam dari Evan. Gitu. Bilang, mimpi indah Mila sayang. Buru. Begini aja lu baru semangat. Kenapa lu? Seneng lu. Ngeliat muka gue lumetan kayak gini. Iya. Enggak, ya elah sabar dikit. Kenapa sih? Lu denger gak di luar? Ribut-ribut gitu. Iya, Di. Itu kayak suara warga, Di. Pasti warga udah pada tahu tuh kita biar ngeroknya. Semuanya pada ngamuk. Nih, masa gue mau dikurbanin sih? Emangnya gue sapi, tam-tam badan gue gede. Bapak-bapak, ibu-ibu tenang. Tenang. Bauti, bawa Andi dan Evan ke sumur keramat. Suruh mereka berdua bertanggung jawab atas teror ini. Ya! Saya tahu bagaimana caranya supaya Nenek Ember tidak murka lagi. Ah, kami tidak percaya. Buktinya Nenek Ember makin parah meneror kampung kami.
Saya janji tanpa mengorbankan cucu saya yang gendut dan temennya itu, Nenek Ember tidak akan meneror lagi. Saya janji. Awas, kalau Mbak Uti berbohong pada kami. Saya janji, saya jaminannya. Sekarang saya mohon bapak-bapak dan ibu-ibu bubar saja. Janji ya. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bubar. Ayo. Ya Gusti Allah, paringi kesabaran Gusti Allah. Bapak. Evan, Van? Kemana sih dia, Mil? tahu ya? Wah, mungkin di luar. Van, kamu di dalam ngapain sih? Kamu semedi apa? Van, lu di dalam, Van. Van, udah kebelet nih. Masya Allah, baut ini punya itu loh. Namanya juga mules. Van, bautnya udah kebelet nih. Kamu buruan dong. Tahu nih, Van, buruan dong. Udah bos sampah nih, udah ngelap gue. Sampah gombal apa? Van. Van. Gimana hari ini, dagangmu? Payah, Mas. Dagangan saya makin merosot. Aman. Mana mereka itu? Ayo. Kayaknya mau kabur. Bu, sabar tahan, Bu. Iya Pak, ada Pak. Mbak Uti, gerakannya mencurigakan, Bu. Lihat, Bu. Ada apa Pak? Sini, lihat itu. Tuh, Mbak Uti. Mbak Uti mau kemana itu? Ayo, kabur ya. Ayo. Cepetan Mira. Tolong umumi semua ya. Kita cari dia. Kemana ya? Ayo. Nah, Evan, Bauti nggak bisa bantuin kamu. Permintaan Pak Bejo itu tidak masuk akal. Mendingan kamu cari dokter saja. Dokter mana mau ngobatin Evan. Lihat aja nih Evan kayak gini, hijau semua. Yang ada Evan jadi tontonan publik. Kamu yang sabar ya, Van. Sayang, I love you full. Sayang. Itu dukun PR deh. Sampai naksir banget sama Mbak Uti. Udah nggak usah dengerin. Ayo. Mau kemana kalian ya? Rupanya kalian ada di sini ya? Cepat kalian cari ember nenek ember. Sejak hilangnya ember keramat, dagangan saya nggak laku. Jadi sekarang kalian harus bertanggung jawab apa sebenarnya ya? Sudah. Kita yang bertanggung jawab semuanya. Ayo, cat. Ayo. Kasihan mereka. Ayo. Pak, Bapak pelan-pelan bisa nggak sih? Kasar banget sih. Udah diam. Ayo cepet cari. Iya Pak, Bapak pikir saya tadi tuh ke dukun ngapain? Ya nyari ember lah Pak. Bapak kira saya nyari duit apa? Cepat cari. Mana sih Lumber?
Nggak tahu kan badan gue lumutan gini. Gatel lagi. Aduh, Ber, lu kemana sih, Ber? Pan, cari dong, Pan, embernya. Cari dong. Ini gue nyari, Di. Mila, kamu jangan sedih. Evan nggak apa-apa kok. Mila cuma nggak tega aja lihat Evan lagi sakit begitu disuruh-suruh. Permisi sayang. Ngapain kamu datang ke rumahku? Ketika cintaku tulus padamu, aku akan membantumu dengan ikhlas. Hah, udah tua aja gombal. Gombal mumplak-mumplak. Pret. Terimalah bunga dariku. Baiklah, aku akan membantu mencari ember itu. Ya sudah, kalau kamu ikhlas saya juga senang. Saya nggak tega melihat cucuku yang cantik ini sedih terus. Baik, mari kita berangkat. Ayo cepat. Kalian bisa apa? Cari ember aja nggak dapat. Ntar dulu deh, Pak, ya. Ya habis istirahat cari lagi. Duh, ember. Kemana sih lu perginya? Di. Sekalian, Di. Biar nggak kelamaan. Gatel gue. Van, apa jangan-jangan tuh ember nyemplung ke sumur ini kali ya? Ya udah, lu cari dicoba. Bisa kan, Di? Iya nih. Baik-baik lu. Yakin aku, ember itu bisa kita ketemukan. Dan letaknya jauh-jauh dari sumur keramat. Ada kan, Di? Ada, Van, embernya. Masih. Coba lagi. Ntar. Loh, Mbah, itu suaranya Andi sama Evan. Suaranya dari sumur keramat, Mbah. Dik, tolong! Dik! Bau, Dik! Tolong lepaskan anak ini, Nek. Nek, mohon maaf, Nek. Andi adalah cucu saya. Nek, lupakanlah masa lalu. Dan aku benar-benar minta maaf atas kesalahanku. Buat aku? Makasih ya. Iya. Bunganya bagus banget. Kamu hari ini cantik banget ya. Makasih. Aku tambah sayang sama kamu. Aku juga. Bejo. Baiknya kamu pulang aja sana. Tapi tolong izinkan saya ngajak anak emak jalan-jalan ya. Ya ampun bocah, susah banget sih kalau dibilangin. Ya udahlah, kalau kamu nggak mau pergi, biar ibu aja yang pergi. Bu, jangan pergi, Bu. Bu, jangan pergi. Bu, Bejo minta maaf ya. Aku janji nggak akan ganggu Uti lagi. Jangan ngambek dong. Apa sih nih bocah? Lawang aku itu mau ngambil air di sumur.
sabar ya Bu ya. Iya, makasih ya Bu. Makasih ya Bu udah datang. Mudah-mudahan diterima oleh Allah ya Bu ya. Iya. Amal ibadahnya. Iya Ibu, terima kasih doanya. Iya. Saya masuk dulu ya. Iya, iya Ibu. Putih, maafkan aku ya. Aku benar-benar berdosa sama kamu. Aku nggak mungkin bisa maafin kamu. Kamu sudah membunuh ibuku. Pergi. Pergi jauh-jauh dariku. Pergi. Pergi jauh. Oh, ternyata. Jadi, Nenek Ember itu buyut kalian berdua. Maafin Mbak Huti, nak. Selama ini Mbak Huti merahasiakan cerita ini. Saya tahu di mana Ember itu berada. Di mana, Mbah? Di sana, cepat kalian ke sana. Mana sih, Dik? Sekarang taruh tempat semula. Nek. Embernya saya kembalikan. Barang siapa yang lancang menggah ember, maka dia pasti akan belakan itu. Oh, syukur deh. Urusan ini udah kelar juga akhirnya. Menurut penerawangan saya, Nenek Ember sengaja ingin salah satu dari kalian berdua yang mengembalikan embernya, agar kalian tahu harus bagaimana bertanggung jawab. Mila, Evan, Andi, kalian sekarang tenang aja. Mbak Ember tidak akan marah-marah lagi. Iya Mbah. Sekarang serahkan bunga mawar itu pada Mbak Uti. Bejo, aku terima kasih sama kamu. Kamu telah menyelamatkan cucuku dan temannya. Kamu sangat berjasa. Gusti Allah yang bales ya. Sama-sama Uti, saya tulus. Kebaikan saya tidak bisa menebus dosa-dosa saya masa lalu. Dan saya sekarang tidak akan mengganggu kamu lagi. Sekarang saya pergi. Nah gitu dong Mbak Uti. Mbak Uti harus move on. Nah, elah. Mbak Uti mana ngerti move on. Dia taunya klepon. Di, bangun, Di. Gue udah sembuh, Di, bangun. Di. Aku tuh gajah, lo gak mau bangun. Pagi Mila. Evan, aku seneng banget kamu udah sembuh. Aku juga. Aku bersyukur banget. Akhirnya aku bisa sembuh juga. Mbak Uti, iki Mbah, Evan udah sembuh. Mbak Uti juga sudah tahu. Tadi Mbak Uti nengok di kamarnya Evan. Dan ternyata dia sudah sadar, sembuh. Alhamdulillah toh, Dok.
Andi, kamu kok lancang toh masuk kamar Mbak Uti? Enggak. Mbak Uti lagi lihat foto jadul Mbak Uti itu ya. Itu foto siapa sih Mbak yang di sebelah Mbak Uti? Ini Mbak Uti, ini Mbah Bejo waktu masih muda. Zaman dulu kami berdua pacaran. Oh, Andi sih emang curiganya ke situ Mbah. Tapi Mbak Uti mau mengubur cerita lama. Andi, ini foto kamu bakar, ya? Oh, gitu. Gak nyangka akhirnya remutan aku hilang juga. Senang Van, kamu udah sembuh. Weh, sejak kapan badan lu udah gak lumutan lagi? Makanya lu jangan ngorok mulu. Lu nggak tahu kan gue udah sembuh. Ya, lagi yang kena. Dik, opo itu yang di tanganmu? Oh, ini. Akhirnya kecurigaan gue selama ini kebongkar. Ternyata ini tuh fotonya Mbak Bejo sama Mbak Uti waktu masih muda. Oh, berarti kecurigaanku benar. Cowok yang ada di foto ini itu Mbak Bejo. Tapi lu berdua harus jadi saksi ya. Karena nih foto bakal gue bakar sesuai perintahnya Mbak Uti. Mbak Uti udah gak mau lagi dihantui sama masa lalunya. So sad sekali. Gue bakar ya. Kamu kenapa jadi melo gini sih, Mel? Ya, aku enggak apa-apa. Aku cuma terharu aja membayangkan kisah cinta Mbak Uti waktu remaja. Pasti kandas. Nah, kamu tahu. Makanya, Mil, mumpung kamu masih remaja, kamu nggak usah tunggu lama-lama. Kalau ada cowok yang suka sama kamu suka sama dia, ya udah. Daripada kamu kandas juga nanti cintanya. Elah, rontokan peye bisa aja ngomongnya. Gue bakar lu sekalian ya Mas Bak, mau? Sewot ya lu gilingan padi. Mil, kamu jangan sedih dong. Kan kita bisa SMS-an nanti. Iya. Sebelum aku pulang ke Jakarta, aku sebenarnya pengen ngomong sesuatu sama kamu, Mil. Kamu mau nggak kalau jadi pacar aku? Enggak. Dan nolak maksudnya. Mil, kamu nggak bercanda kan, Mil? Aku seneng banget dengernya loh. Kita foto sebelum aku pergi ke Jakarta. Buat kenang-kenangan. Ya, nggak apa-apa. Dong. Semuanya sudah beres, toh? Mbah, udah dong. Oh ya, Mbah, Andi pengen minta maaf sama Mbah. Kalau selama ini Andi kurang sopan sama kurang ajar sama Mbah. Kamu tuh memang cucunya Mbah yang paling dablek. Oh ya, Mbah, pamit ya Mbah. Ya, hati-hati. Jaga kesehatan Mbah. Mbah, Evan pamit dulu ya Mbah. Iya, Evan, hati-hati. Mil, gue balik ya. Udah. Jagain Mbah ya. Hati-hati, Andi. Ya. Evan, lu nyetir gantian. Capek gue. Mbah capek mulu setiap hari. Hati-hati, jangan ngebut. Ya, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Mil. Waalaikumsalam.
bukan situs sejarah, tapi ini mitos masyarakat. Gak ada hubungannya sama budaya Indonesia. Bu, itu tuh situs sejarah, Bu. Jadi itu tentang sumur tua yang ada di desa Angker Sumur, Bu. Jadi gini, Bu. Konon katanya... Sudah. Kalian tidak mengerti dengan apa yang saya maksud. Kalian tidak paham. Bu, tapi ini tuh kisah nyata, Bu. Jadi di tempat nenek saya tinggal ini, di desa Angker Sumur ini, ada nenek ember yang suka gentayangan, Bu. Iya, Bu, bener, Bu. Bener, Bu. Kita beneran, Bu, ngomongin bohong lah. Kalau Ibu nggak percaya, Ibu lihat aja. Di dalam situ ada foto saya lagi lumutan, Bu. Itu gara-gara dikutuk, Bu, sama nenek ember itu. Ah, sudahlah. Kalian tidak saya kasih nilai. Anak-anak, jangan tiru mereka berdua. Mereka makin lama makin ngaur. Berarti? Ya sudah, kembali ke bangku. Dikepet sama nenek ember aja, Bro. Nyaho. Kebohongan macam apa itu? Sumur tua aku dibilang situs sejarah. Desa Angker Sumur lah. Nenek ember lah. Nenek ember. Tambal ember kali maksudnya. Mati. Mati juga?